إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa hari ini kita bertakbir? Mengapa kita mendengar dan juga kita mengucapkannya? Pernahkah kita bertanya, kenapa setiap kali tenggelam matahari dan terbit hilal 1 Syawal kita mengumandangkan takbir? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan Ramadan. Kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, agar kalian bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Alhamdulillah kita bisa berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi ada di antara kaum muslimin yang tidak berpuasa namun tidak memiliki uzur. Apa sebabnya? Hidayah. Karena Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Maka ketika engkau bisa berpuasa di bulan Ramadan, bisa qiyamul lail, bisa membaca Al-Quran, bisa bersedekah, bukan karena engkau orang saleh, bukan. Bukan karena engkau orang baik, bukan. Tapi karena Allah maha baik. Allah lah yang memberikan hidayah kepadamu, kepada kita semuanya, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah seandainya bukan karena karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat suci dari dosanya selama-lamanya. Tidak bisa berbuat amal saleh. Walakin Allah yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah menyucikan siapa saja yang dikehendaki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan kurnia-Nya. Ma'asyiral muslimin, sebulan penuh telah kita berpuasa. Di awal-awal Ramadan, bahkan sebelum Ramadan. Dan mungkin sebagian dari kita kembali akan membaca pada tahun depan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Mengapa kita berpuasa? Mengapa kita qiyamul lail?
Di antara kita ada yang menyangka bahwa salat malam, qiyamul lail itu hanya terbatas pada bulan Ramadan. Oleh karenanya, pada malam 1 Syawal dan malam-malam berikutnya tidak lagi dia qiyamul lail. Tidak lagi salat malam sepanjang tahun sampai Ramadannya akan datang. Karena dia mengira bahwa qiyamul lail hanya terbatas pada bulan Ramadan. Kenapa disyariatkan qiyamul lail pada bulan Ramadan? Kenapa disyariatkan berpuasa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Di antara kita sudah ada yang berpuasa Ramadan selama 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih dari 40 tahun. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mencapai derajat takwa dengan puasa kita? Ma'asyiral muslimin rahimakallah, sudahkah kita mencapai derajat takwa sehingga kemudian pada hari ini kita katakan taqabbalallahu minna wa minkum? Pantaskah kita menerima ucapan tersebut? Apakah kita yakin bahwasanya betul Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita? La'allakum tattaqun. Takwa itu di sini ada wadahnya. Yang kata Rasulullah SAW, jika wadah tersebut baik, idza salahat, maka seluruh jasadnya pun juga akan baik. Namun jika wadah tersebut tidak baik, maka jangan engkau inginkan darinya kebaikan. Walaupun wajahnya manis, walaupun raganya mengagumkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita disyariatkan beribadah di bulan Ramadan, puasa Ramadan, qiyamul lail dan yang lainnya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ikhwati fillah rahimakumullah, takwa itu memiliki wujud. Wujud takwa itu ada pada raga. Wujud takwa itu pada pelaksanaannya. Ada wujud takwa tersebut. Oleh karenanya, khatib pada kesempatan yang mulia ini mengajak kita untuk merenung dua hal. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah rahimakumullah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang surga tersebut seluas langit dan bumi dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka hari ini kita buktikan apakah betul kita telah mencapai derajat takwa. Sekali lagi bahwa takwa itu ada wujudnya. Dan Allah nyatakan dalam surat ini atau ayat ini. Allah perintahkan untuk bersegera. Cepat-cepat. Menuju apa? Menuju ampunannya. Menuju apa? Menuju surganya. Surganya yang tidak hanya sebatas Pasaman atau Sumatera Barat. Surganya yang luas. Cukup untuk semua umat. Bahkan untuk orang-orang kafir sekalipun. Akan tetapi mereka tidak menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga tersebut. Dan surga tersebut Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa.
Maka kemudian Allah jelaskan bagaimana orang-orang yang bertakwa tersebut sehingga kita kemudian mengevaluasi diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan? Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu tidak hanya memperhatikan dirinya saja, tapi dia juga memperhatikan orang lain. Ketika dia memiliki harta, dia akan bersedekah. Namun ketika sempit kondisinya, apakah dia menjadi pelit? Tidak. Rasulullah SAW, baju beliau diminta, langsung beliau berikan. Padahal beliau tidak memiliki apa-apa di rumah. Was-sadaqah burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti bahwa kita meyakini kita akan meninggalkan dunia ini. Untuk bersedekah, tidak menunggu menjadi orang kaya terlebih dahulu. Walaupun dalam keadaan sempit, kita masih bisa berinfak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah tentang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham dan muridnya Syakik Al-Bakhili atau Al-Bakhli. Syakik ditanya oleh Ibrahim bin Adham tentang bagaimana kesehariannya, bagaimana dia menyikapi kehidupan ini. Ma anta alaih, bagaimana engkau menyikapi kehidupan dunia ini? Kata Syakik Al-Bakhli, aku idza ruziktu akaltu wa idza muni'tu sabartu. Aku kalau diberi rizki, maka aku makan. Tapi kalau rizkiku terhalang, maka aku bersabar. Apa kata sang guru? Ibrahim bin Adham, hakadha ta'malu kilabu balkhin. Demikian pula anjing-anjing di negeri kami. Seperti itu halnya. Kalau dikasih makan, dia makan. Tapi kalau tidak dikasih makan, dia menunggu, bersabar. Syakik terasa ditampar oleh gurunya. Maka dia bertanya kepada guru, bagaimana dengan engkau? Amma ana, adapun aku, idza ruziktu asartu, kalau aku mendapatkan rizki, akan aku berikan kepada orang lain. Orang yang bertakwa dia menyadari bahwa rizkinya bukan hanya untuk dirinya saja. Orang bertakwa menyadari bahwa rizkinya juga untuk orang lain. Wa idza muni'tu, adapun jika rizkiku terhalang, syakartu. Jika rizkiku terhalang, aku bersyukur. Rizkinya terhalang, dia bersyukur. Kenapa? Karena orang bertakwa menyadari bahwa rizki karunia yang Allah berikan kepadanya jauh lebih banyak daripada rizki yang dia sangka rizkinya terhalang. Inilah yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaidh, yang menahan emosinya. Orang bertakwa itu tidak mudah untuk emosi. Seakan-akan orang yang pemarah itu tidak masuk surga. Ustaz, itu sudah menjadi tabiatku. Keluargaku demikian. Aku hidup di tengah keluarga yang kasar. Ikhwati billah rahimakumullah, jangan engkau berikan alasan untuk menjadi orang baik. Jangan engkau cari uzur untuk tidak menjadi orang baik. Berdoalah, mintalah kepada Allah agar Allah berikan taufik kepadamu, sehingga engkau dapat menahan emosimu, menahan amarahmu. Wal 'afina 'anil nas. Tidak sampai di situ saja. Ketika dia disakiti, dia bersabar menahan emosinya, dan dia naik pada level berikutnya. Dia memaafkan orang yang menyakitinya. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Tidak hanya bersabar dengan gangguan orang lain. Tidak hanya memaafkan, tapi dia naik pada tingkatan berikutnya. Dia berbuat baik kepada orang yang menyakiti dirinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sudahkah pantas kita katakan kita orang yang bertakwa? Sehingga kita layak untuk menerima ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa lam yusirru 'ala ma fa'alu. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak berdosa. Orang yang bertakwa itu kalau dia berbuat maksiat, dia berdosa, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, dan dia berhenti, tidak melanjutkan maksiatnya. Ketika memasuki bulan Ramadan, dia berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas Ramadan, bisa saja kembali orang yang bertakwa tersebut jatuh ke dalam maksiat dosa. Namun ketika dia ingat Allah, dia ingat bahwa Allah lah yang memberikan dia hidayah di bulan Ramadan menuju rumah Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik bisa beribadah, berpuasa, qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, bersedekah. Bacaan Al-Qur'annya tersebut berbarokah, bermanfaat untuk dirinya, memahami apa yang dia baca, memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat hari ini dia bermaksiat, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia memiliki Rabb yang Maha Pemurah, Rabb yang Maha Pengasih, Rabb yang Maha Pengampun. Sehingga dia segera beristighfar atas dosa-dosanya dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut. Karena dia meyakini bahwa may ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang berbuat dosa, maka dia akan dibalas. Maka tidak ada cara yang lain, tidak ada jalan untuk menyelamatkan dirinya melainkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud orang yang bertakwa. Ikhwati billah rahimakumullah. Berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Ghazwan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum ayyamus sabar." Di belakang kalian ada hari-hari yang penuh kesabaran. Jadi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang kalian ada hari-hari yang penuh kesabaran, hari yang penuh ujian, hari yang penuh cobaan. Keimanan kita diuji. Hari di mana orang-orang banyak yang tidak peduli dengan agamanya. Orang-orang yang taat dicemooh. Berat rasanya untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang bisa bersabar pada hari-hari tersebut, menahan dirinya dengan apa yang ada pada para sahabat, berpegang teguh dengan apa yang diamalkan, berpegang teguh dengan apa yang diyakini, berpegang teguh dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, maka bagi mereka adalah ajru khamsina minkum. Mereka akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Maka para sahabat bertanya, "Ya Nabi Allah, awaminhum? Apakah 50 dari mereka? Pahala 50 orang dari mereka?" "Bal minkum." Pahala 50 orang sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan yang sangat besar. Berpegang teguh dengan syariat Allah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat.
siapa yang saat ini berpegang teguh dengan ajaran Islam, maka dia akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Subhanallah. Ini adalah pahala yang sangat besar. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kesabaran kita seperti sabarnya para sahabat? Apakah Islam yang kita jalani saat ini, Islam yang kita jalani saat ini santai-santai? Ataukah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah kal qabid ala jamar, seperti orang yang menggenggam bara api. Kalau Islam yang kita rasakan saat ini santai-santai saja, tidak seperti menggenggam bara api, bisa jadi syariat yang kita jalani saat ini adalah yang sesuai dengan keinginan kita, yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Bisa jadi belum tentu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW katakan, yang berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan, yang diamalkan oleh para sahabat, kal qabid al jamar, seperti memegang bara api. Maka orang yang meninggalkan riba rasanya berat, tidak mendapat dukungan dari keluarganya, mendapat cemoohan dari masyarakat, kata-kata yang tidak baik, berat rasanya, seperti memegang bara api. Para wanita muslimah ingin menampakkan citra muslimahnya yang sesuai dengan syariat, rasanya berat seperti memegang bara api. Padahal dia ingin sekali menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah dia sabar dengan kata-kata orang-orang yang menginginkan dia untuk tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dia sabar? Apakah dia mampu? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah telah datang kepada kalian? Apakah kalian merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian? Ya, mereka merasakan malapetaka, mereka merasakan kesengsaraan, malapetaka, penyakit, kesengsaraan, kemiskinan pada puncaknya, wazulzilu, dan mereka diguncang, diuji dengan berbagai cobaan, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Khawatibillah rahimakumullah. Pernahkah dalam hidup kita mengatakan mata nasrullah? Ma'asyiral muslimin, pernahkah kita mengatakan mata nasrullah? Kapan datang pertolongan Allah? Ayat ini turun kepada siapa? Kepada para sahabat. Apakah kalian yang mengira kalian bisa masuk surga, sedangkan kalian mau mengalami hal tersebut? Padahal kita ketahui bahwa para sahabat, sebagian besar mereka adalah orang-orang yang meninggal dunia, yang tewas dimutilasi oleh musuh-musuh Allah. Mereka yang terusir dari negerinya, mereka yang tinggal di masjid untuk hidup. Tapi Allah tanya kepada mereka, apakah kalian mengira akan masuk surga, sedangkan keimanan kalian belum dicoba? Maka dengan demikian, ikhwati billah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah wujudkan ketaatan pada diri kita, dan semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa istiqamah, berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman qama ramadan imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma 'aid 'alaina ramadan sanawatin 'adidah azminatin musannidah fi sihhatin wa 'afiyatin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aslih wulata umurina wa fikum lima fihi salahul islami wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.